Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya teman-teman. Di video kali ini saya mau membahas ini ya teman-teman. Saya punya routerboard Mikrotik ya. Brand dari Mikrotik ini yang jelas. Jadi Mikrotik ini serinya itu 952UI 5AC 2ND ya teman-teman. Jadi Mikrotik ini udah support access point. Jadi di dalamnya ini ada access point 2 GHz sama 5 GHz ya. Jadi bisa diaktifkan ya teman-teman. Jadi alat ini nanti saya setting jadi hotspot ya teman-teman. Ya memang hotspot. Jadi beberapa settingannya nanti itu ada, pertama saya reset dulu ya teman-teman. Reset simple QW. Terus simple QW itu saya menggunakan script ya teman-teman. Terus satu lagi itu ada ini ya. Keep lap time ya, sewa IP ya. List time. Nanti teman-teman ikuti settingannya bagaimana. Terus ada game ya, game supaya nggak lag gimana. Terus ada ini ya, ganti password ya, otomatis ganti passwordnya bagaimana. Mari kita ikuti settingan. Oke teman-teman, langsung ke settingannya ya. Jadi settingan ini untuk hotspot dan untuk rumahan ya, hotspot rumahan ya. Oke teman-teman, kita buka Winbox-nya karena saya sudah download Winbox ya teman-teman. Baik teman-teman, nah Winbox ini kemarin ada settingannya, jadi mau saya hapus ya. Oke teman-teman, mau saya reset. Jadi Winbox ini routerboard RB952UI ya, 5AC2ND ya. Dia udah support dengan wireless 2,4 GHz dan 5. Kita MAC address-nya di sini. Kita connect aja langsung ya teman-teman. Oke. Seperti ini ya teman-teman tampilan. Jadi saya langsung mau reset ya, tap di sistem ya teman-teman. Sistem, kita reset configuration, node the port ya. Kita reset, klik reset sini. Setelah itu kita yes. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, dia sudah reconnect ya teman-teman. Jadi kita coba reconnect lagi. Bisa menunggu. Oke, udah masuk ya teman-teman. Jadi ini udah pada Mikrotik ya, Mikrotik Highlight ya teman-teman. Jadi Winbox versinya itu saya menggunakan Winbox versi 6.44 ya teman-teman. Oke, kita langsung tab ke interface ya teman-teman. Jadi interface-nya seperti ini. Jadi header 1 kita klik 2 kali ya teman-teman. Langsung aja ya. Jadi header 1 kita rename ya. Kita kasih rename, pasti dia itu nancapnya di ISP ya teman-teman, Internet Service Provider. Kita kasih nama ISP, header 1 ISP. Setelah itu kita apply, kita oke. Header 2 untuk apa? Untuk hotspot. Kita kasih AP aja, access point, reconnect lagi ya teman-teman ya. Oke, kita kasih AP hotspot ya teman-teman ya. Teman mau dikasih nama apa di sini? Kita apply, oke. Ini kita kasih AP juga. Rumahan. Kita apply, oke. Yang ini juga header 4 kita kasih AP rumahan juga. Kita apply, oke. Nah untuk header 5 ini nancapnya di laptop ya teman-teman. Nah untuk
Ether 5 ini nancapnya di laptop ya, kita kasih nama laptop ya teman-teman, kita kasih nama laptop. Oke, kita apply. Oke. Nah, di sini tuh teman-teman, di sini ada WLAN 1 dan WLAN 2 posisinya masih buram ya, berarti dia ini nggak aktif. Ketika kita aktifkan di sini ya, caranya mengaktifkan enable ini, kita tinggal enable. Jadi teman-teman tinggal aktifkan, nanti modenya bridge ya teman-teman kalau mau diaktifkan. Jadi ini saya nggak aktifkan teman-teman karena saya mau buat server di sini, dan nanti saya jelasin juga masalah ini ya teman-teman, login untuk waktu yang tepat pada user. Jadi nanti waktu yang tepat untuk user itu berapa jam dia supaya loginnya otomatis ya teman-teman. Rencananya gimana? Sini ke sana ya? Cocokan aja. Yang putus kemarin? Gitu. Oke ya. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Jadi nanti settingannya di Mikrotik ini saya jelasin juga masalah bagaimana cara menggunakan men-setting waktu ya, waktu untuk user itu supaya dia loginnya itu enak ya teman-teman. Loginnya nggak selalu nggak logout ya. Dan saya juga menggunakan script di sini untuk QoS ya teman-teman. Jadi bandwidthnya, limitasinya saya menggunakan script. Dan satu lagi untuk supaya gamenya itu di pingnya itu aman ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke settingannya lagi ya teman-teman. Dan setelah interface ini selesai ya teman-teman, kita ke IP lagi. Kita ke IP karena kita belum ke IP. Kita tap ke IP. Kita buat address list ya teman-teman. Kita buat di sini address list. Jadi kita hapus dulu ini. Kita buat terserah teman-teman. Saya pakai 192.168.21.1/24 ya. Ini interface-nya kita ganti ya teman-teman untuk Ether 2. Kita apply. Ada kesalahan, sorry. Mana ini kesalahan? 1./24. Oke ya teman-teman, sudah terbentuk ya. Jadi kita tambah lagi untuk Ether interface-nya, kita ganti dulu ya teman-teman untuk Ether 3 ya. Jadi ini kita ganti. Jadi teman-teman masing-masing Ether kita buatkan IP ya teman-teman. Jadi ini 192.168.22 ya teman-teman, biar enak 1/24. Kita apply. Oke. Nah setelah itu kita tambahkan lagi untuk interface nya, kita ganti Ether 4. 1, 2, 3. Oh ini laptopnya ini Ether 5 ya ini. Ini kita rubah dulu ya teman-teman, biar urutannya pas. Nah oke.
Oke, seperti ini. Ini kita buat IP lagi 192.168.25 23 ya teman-teman ya, 23 1/24. Setelah itu kita play. Oke, setelah itu kita buat lagi untuk laptop ya teman-teman. Di laptop ini kita buat Ether 5 interface nya ini kita ganti 192.168.24 ya teman-teman. Jadi 21 22 23 24 1/24. Setelah itu kita apply. Jadi nanti ngeremotnya kita menggunakan IP ya teman-teman. Jadi ini settingan lengkap ya. Jadi insya Allah ini lengkap ya. Jadi kita lanjut lagi ke IP lagi, ke klien ya teman-teman. Jadi dia nanti menggenerate IP yang pada IP ISP ya. Nanti dia tampil di address list. Kita tab tambahkan di sini. Ini tinggal kita ganti aja ya ISP ya teman-teman, Ether 1 ISP interface nya ini. Setelah itu kita apply oke. Nah, dia akan muncul di sini ya teman-teman. Setelah itu kita tab IP lagi, kita ke server ya teman-teman. Jadi server yang mau kita buat tuh 2 3 4 5 ya, sekalian 5 ya. Jadi kita DHCP stop. Ini kita ke interface nya kita ganti Ether 2 ya, hotspot ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini oke, kita kembali dulu ya teman-teman. Jadi kita tab di DHCP server, kita tab di DHCP stop sini, klik sekali, interface nya kita ganti Ether 2. Kita next DNS server. Nah, ini teman-teman DNS server ini teman-teman bisa tambahkan ya, bisa tambahkan 8.8.8.8. nah, nanti tambahkan lagi 8.8.4.4. jadi fungsinya ini nanti dia DNS server ini nanti muncul pada ini ya teman-teman, access point ya. Jadi access point itu nggak bisa terremote, nggak bisa diremote, karena nanti kalau access point handphone atau Androidnya teman-teman itu ini yang muncul ini DNS ini ya, bukan DNS nya milik Paperhome ya. Karena kalau miliknya Paperhome nanti bisa diremote ya teman-teman. Oke teman-teman, kita next lagi ya teman-teman, kita next. Nah, last time ini waktu sewa ya teman-teman. Nanti, nah di sini itu waktu sewa IP ya. Jadi teman-teman harus menggantinya ini supaya dia mendapatkan sewa IP itu selama 19 jam ya teman-teman. Kalau kita buat 19 jam ya teman-teman di sini. Jadi kita buat 19 jam. 19 jam 10 menit. Jadi teman-teman IP itu kita sewakan ke user itu 19 jam 10 menit. Artinya seperti itu. Jadi kalau nanti dia gini ya teman-teman, orang kerja itu kan tidak nyampe 19 jam ya teman-teman, bahkan tidak nyampe 24 jam. Jadi dia bisa menggunakan WiFi-nya itu, Android-nya itu yang jelas waktunya itu dia kasih sewa IP ini 19 jam dalam satu hari. Pada waktu dia nggak pakai ya teman-teman, karena nanti kita buat idle time-nya itu cuma 30 detik. Nanti kita atur di ini ya teman-teman, di user profile. Oke, kita next ya teman-teman. Jadi ini kita ganti last time-nya ya. Sukses ya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan lagi untuk Ether 3 ya. Ini kita ganti interface-nya Ether 3.
kita next, 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 kita next. Nah ini udah ya, sama ya tadi ya, kita next aja. Oke, nah setelah itu tambahkan lagi untuk header 4, kita next, 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 next aja, nggak usah dirubah yang lain-lain karena kita sudah rubah tadi. Nah sukses ya teman-teman. Ini masih merah karena belum tercolok di access point. Setelah itu kita ke header 5, laptopnya kita kasih server juga. Siapa tahu nanti teman-teman kekurangan server ya. Kita next ya, next aja ya teman-teman. Oke, nah ini sudah hitam karena dia sudah tercolok di laptop ya teman-teman, atau PC teman-teman. Oke, setelah itu kita ke ini IP lagi ya teman-teman, kita ke DNS. Nah servernya ini teman-teman tambahkan ya, tambahkan itu 88.8.8 ya. Setelah itu 8.8.4.4 lo remote request dicentang ya. Jadi kita nanti remote-nya pakai, karena ini untuk remote ya teman-teman. Jadi kalau yang ini tidak dicentang dia nggak bakal bisa di remote. Oke, kita play. Oke, setelah itu tab IP lagi, firewall ya teman-teman. Firewall ini kita tap di NAT sini ya teman-teman. Kita tambahkan untuk ini ISP aja. Jadi ISP ini yang mau bikin akses server ke header 2, 3, 4, 5 ini ya, dia yang buat ya. Outnya dari mana ya? Header 1 ISP ya teman-teman. Kita buatkan di sini. Ini enggak masquerade ya. Setelah itu ini kita urutkan ya biar teman-teman enak ya. Jadi tetap di tab di IP lagi, tab di hotspot ya teman-teman. Nah disinilah kita menyeting time supaya dia loginnya itu, logoutnya itu enggak terlalu lama ya teman-teman. Nah oke, kita tab di server dulu buat hotspot. Anggaplah ini hotspot untuk rumahan ya, saya simulasikan seperti itu. Kita tambahkan di sini ya, hotspot start. Setelah itu kita ke header 2, kita next, 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 next aja ya teman-teman ya. Nah ini udah dapat seperti ini nanti. Nah ini teman-teman, DNS ini nanti mikrotik inilah yang masukkan ke access point itu. Jadi DNS ini 88 ini ya anggaplah sebagai protokol ya. Dia ini enggak jadi teman-teman itu access pointnya yang lupa kadang-kadang kok bisa di remote ya, ini access point X Fiber ini kok bisa di remote. Nah ini karena ini enggak dibuat. Oke teman-teman, kita lanjut next ya, next. Nah DNS ini untuk pencarian pada Google Chrome nanti ya teman-teman. Nanti Google Chrome nya dibuat seperti apa dia carinya supaya enak ya di tab pencarian itu. Di sini saya kasih bintang aja ya teman-teman, bintang.net. Jadi nyarinya pakai bintang.net. Oke, kita net. Nah ini udah dibuatkan user sekalian ya. Jadi ini admin, kita kasih di sini user ini passwordnya 123. Jadi ini user ya. Jadi user itu nanti mau masuk ke login pack-nya itu nanti ini login pack ya. Jadi passwordnya admin, username-nya admin, passwordnya 123. Setelah itu kita next. Sukses. Dan kita lanjut lagi ke semua, kita kasih server ya teman-teman. Ini header 2 tadi ya, yang pertama tadi. Ini kita ganti header 3 ya. Kita next aja ya. Next. Ini kita none aja ya, select sertifikat. Ini biar kita kasih kosong-kosong aja, nggak masalah. Nah di sini kita next aja. Nah ini kita ganti ya teman-teman. Jadi teman-teman itu memiliki nama banyak ya untuk
bocoran internetnya itu ada bulan, ada bintang ya. Kalau mau bintang semua bisa sih, asal jangan tabrakan nanti nyarinya kita klik bintang masuknya kok IP ini ya. Jadi kita rubah ya teman-teman, kalau bisa dirubah, ini usahakan dirubah. Oke, kita next ya. Setelah itu oke. Setelah itu kita hotspot stop lagi untuk Ether 4 ya teman-teman. Kita next. Ini ganti non. Next aja. Ini ganti aja lagi matahari. Kita kasih matahari aja. Jadi huruf kecil semua ya, usahakan ya teman-teman dulu. Jadi dia biar tab pencariannya enak. Oke. Successful. Nah, setelah itu hotspotnya untuk nggak usah pakai hotspot ya, yang untuk laptop nggak perlu pakai hotspot, dia langsung terkonek nanti karena dia ikut di port 5 ya, jadi dia nggak perlu pakai hotspot, jadi dia langsung kita kasih hotspot juga nggak apa-apa ya teman-teman. Kita cancel nih. Oke, kita tap di IP lagi ya teman-teman. Nah, ini udah selesai ya. Oke ya teman-teman. Nah, ini udah selesai. Jadi kita tap di kita ini membuat user server profilnya seperti ini ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi di sini ada host prop 1 2 3 untuk bintang, bulan dan matahari ya. Setelah itu kita di sini mau buat user ya. Sebelum kita membuat user, kita harus membuat user profile ya teman-teman. Nah, user profile ini kita tap di sini, kita tambahkan di sini ya teman-teman. DD ya. Nah, kita buat user, namanya user ini untuk rumahan ya. Tulis saja di sini rumah. Nah, address poolnya ini untuk di ini ya teman-teman. Jadi kita kasih non boleh, kita kosongin, kita kasih ini. Jadi kita arahkan address poolnya ini pada DHCP pool kosong ya, pool 0 ya. Jadi pool 0 itu dia untuk ini ya, dia pool 0 itu di sini ya teman-teman. Ini. Nah, ini DHCP pool 0 itu untuk Ether 2 ya teman-teman. Jadi address pool, interface-nya namanya Ether 2, access point ya, hotspot. Jadi kita buat user profile. User profile itu rumah namanya, DHCP poolnya 0 ya, Ether 2 ya teman-teman. Nah, di sini idle time. Nah, idle time ini kita kasih 30 detik aja ya teman-teman. Jadi dia itu nggak keluar. Jadi mau keluar, idle time out 30 detik. 30 detik masuk, 30 detik masuk. Jadi dia nggak sempat keluar ya teman-teman. Jadi kita di sini nah, status auto refreshnya ini status auto refreshnya ini kita ganti 30 detik juga ya teman-teman ya. Nanti kita ambil dari sini, kita copy biar enak ya teman-teman. Ini kita ganti 30 detik. Jadi dia merefresh IP itu hanya 30 detik pada host ya. Ketika dia itu mau masuk lagi, masuknya cepet ya teman-teman ya. Kita copy dulu ya, kita ganti yang di idle time nya ini juga 30 detik ya, kita paste di sini. Nah, ini 30 detik ya teman-teman. Jadi idle time out, dia perlahan mau keluar itu 30 detik. 30 detik, nanti masuknya 30, status auto refreshnya dia mau merefresh lagi 30 detik. Jadi setelah dia keluar, refreshnya itu hanya 30 detik, dia cepat langsung masuk ya teman-teman. Jadi gini, ini keep alive time, ini ada keep alive time, waktu dia terjaga hidup, ini mau terjaga ya, mau keluar, terjaga, waktu terjaganya itu 19 disamakan sewa ya, ini 19 jam 10 kenapa seperti ini,
19 jam 10 menit ya teman-teman ya. Tuh. 19 jam 10 menit. Jadi dia waktu terjaga sebelum mau dia keluar itu 19 jam 10 menit dikasih waktu. Dia keluar sama waktu sewa ya, kurang lebih seperti itu ya, waktu sewa ya. Jadi dia disewa itu 19 jam. IP-nya ya teman-teman. Jadi IP address pool untuk ini DHCP pool 0 ini atau ini Ether 2 ya teman-teman. Jadi Ether 2 pool 2 ini pool 0 ini Ether 2 ya. Jadi IP pada Ether 2 ini ya teman-teman. 21 ini untuk Ether 2 ya teman-teman. 192.168.21.1/24 itu ini jumlahnya segitu banyak, itu disewakan 19 jam per user ya teman-teman. Jadi 19 jam per user. Jadi saya ini agak lama ya teman-teman menerangkan. Jadi insya Allah paham lah teman-teman. Kita saling sharing aja ya teman-teman. Kalau memang ada kesalahan, dan insya Allah ini ya bermanfaat ya teman-teman, karena kita waktu jam kerja jam kerja kita itu kan nggak nyampe 12 jam ya, nggak nyampe, bahkan nggak nyampe 12 jam. Kita paling kerja itu cuma 8 jam, pulang nanti ya sekitar 10 jam lah. Jadi masih ada tenggang waktu itu 9 jam. Jadi dia nggak repot lagi untuk login lagi gitu teman-teman ya. Jadi dia nggak sampai 19 jam waktu kerja di luar rumah ya, anggaplah. Oke ya teman-teman, seperti itu. Nah, share usernya ini terserah teman-teman mau kasih share user berapa orang. Ini kita buat 3 aja ya teman-teman. Nah, rate limitnya ini nanti kita buatkan script aja ya teman-teman. Nanti rate limitnya kita buatkan script di ini ya, sistem ya nanti. Oke, kita buat user profile dulu. Setelah itu kita apply ya teman-teman. Oke, sudah seperti ini ya, yang lain-lain nggak usah diapa-apain. Ini untuk Ether 2 ya teman-teman, poolnya 0. Oke, kita apply. Oke. Nah, user profile sudah terbentuk ya. Ini rumah ya. Nah, ini user profile. Jadi idle timeoutnya 30 detik. Oke, setelah itu kita buat user ya teman-teman. Nanti ini kalau teman-teman mau bikin voucher, bikin user, nanti menggunakan ini ya, Micmon ya, aplikasi Micmon, kita download lagi. Nah, di sini saya hanya membuat tutorial kelengkapan pada MikroTik ini ya, lengkap ya di sini ya. Setelah itu kita tab user, kita buat ya teman-teman, tambahkan di sini. Nah, servernya ini untuk Ether 2 ya teman-teman, jangan lupa ya. Namanya kalau di sini hotspot 1 ya. Nah, di sini mau kita rubah bisa ya teman-teman. Jadi kalau kita mau rubah, karena di sini, nah di sini itu namanya ikut server sini ya. Kita klik di sini. Nah, ini hotspot 1 ya. Jadi teman-teman jangan bingung ya. Kita ini mau kita rubah boleh. Jadi nggak usah dirubah, nggak apa-apa. Oke ya teman-teman ya. Jadi kita kembali ke user. Kita kembali ke user sini. Usernya ini ya. Servernya ini artinya itu untuk ini ya. IP ya. Jadi IP ini di hotspot 1 ini adalah IP 21 ya teman-teman. Ini untuk server IP 21. 192.168.21.1/24. Nah, ini hotspot 1 khusus ya, mau di all juga boleh atau di non. Nah, name-nya, usernya itu namanya, rumahnya itu biar enak. Nah, profil tadi sudah kita buat ya. Ini ada profil, kita ganti rumah. Oke ya teman-teman, kita apply. Oke, karena ini belum di limit ya teman-teman.
Jadi biasanya kalau rate limitnya TXRX itu, kalau teman-teman mau bikin manual di sini tadi ya, di user profile ini ya teman-teman. Nah ini bikin manualnya di sini berapa, 1 MB upload mamanya, 1 MB download di sini ya teman-teman. Tinggal klik aja. Karena di sini nanti saya mau buat script ya teman-teman. Rate limitnya. Oke. Kita ke ini sudah semua ya teman-teman ya. Jadi ini udah bisa digunakan. Jadi ini sudah semua ya teman-teman. Jadi ini bisa digunakan. Kita ke QoS ya. Nah, QoS ini belum terbentuk ya, apa namanya, script yang mau kita masukkan IP. Jadi dia membuat IP dulu di sini. Jadi nanti user itu tinggal masuk menggunakan IP yang ada ya gitu. Caranya gini ya teman-teman, kita tab di sistem ya, kita masukkan script. Sebentar ya teman-teman, saya siapin script dulu ya. Saya siapkan script dulu. Nah di sini ada script ya. Oke teman-teman, di sini sudah saya siapin script ya. Nah di sini itu saya copy dulu ya ini ya teman-teman. Jadi ini saya copy. Oke teman-teman, jadi gini, kita tab di sistem, kita masuk di script sini. Setelah itu kita tambahkan script 1 ya teman-teman, kita kasih nama script 1 ini, namanya itu untuk header 2 ya teman-teman. Jadi IP nya ini IP nomor 2 ya, header 2. Oke ya teman-teman ya, header 2 kita paste di sini ya yang tadi itu. Nah baik teman-teman, dia di sini 1 sampai 254 ya, 254 IP jumlahnya. Terus kliennya 1, artinya klien pertama ya. Klien pertama ini untuk mewakili header 2 ya. Di IP targetnya ini IP-nya ya. IP-nya kita ganti ya. Header 2 itu IP-nya itu 21 ya tadi ya teman-teman. Ini kita ganti 21. Terus max limitnya, uploadnya 3, downloadnya 1. Oke ya teman-teman, seperti ini ya. Setelah itu kita apply. Bus limitnya 6. Oke ya, saya ulang lagi ya. Bus limitnya 6, upload ya, downloadnya 3, bus thresholdnya 4, uploadnya downloadnya 1. Nah di sini time secondnya itu, bus time-nya itu 6 detik. Ini limit add-nya 3, terus di sini downloadnya 1. Oke, kita apply aja langsung ya. Kita oke. Nah di sini belum terbentuk ya teman-teman, karena belum kita run. Kita klik di sini, kita run ya teman-teman. Kita run script. Kita klik aja run script, klik. Nah di sini sudah terbentuk script ya teman-teman. Jadi nanti user dapat satu-satu ya, dapat satu-satu. Androidnya teman-teman itu mendapatkan IP ya, biasanya dia acak ya. Biasanya itu mulai dari bawah, kalau enggak mulai dari bawah teman-teman ya. Oke, udah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi script ini rule pada firewall ya, ke tab di IP. Tip ini kita tab di mangle ya, untuk permainan kita tambahkan di sini ya teman-teman. Caranya gini teman-teman, jadi ya kita saling sharing-sharing aja ya, nggak ada yang teman-teman.
Jadi kita tap di sini itu kita buka dulu addressnya ya teman-teman. Yang mau kita pre-routing itu IP berapa? Nah, ini kita pre-routing di IP 21 ya teman-teman, 192.168. Nah, ini kita copy aja. Kita copy dulu. Copy. Kita paste di sini ya teman-teman. Kita paste di sini ya teman-teman. Kita paste. Nah, di sini 0 slash kasih slash ya, 24. Setelah itu potnya itu kita kasih 443. Ini pot HTTP ya teman-teman, sama HTTPS ya teman-teman. Jadi pot yang mau masuk, jadi data yang mengirim internet itu asalnya itu dari pot ini ya teman-teman, dari sononya ini pot ini. Jadi menggunakan kode 443 sama 80 ya teman-teman. Oke, setelah itu kita ke action ya teman-teman. Kita ke action. Ini actionnya ini untuk connection ya. Jadi pot itu koneksinya itu 80, pot yang tadi itu ya teman-teman. Nah, ini pot 443 ini artinya sama 80 itu pot connection. Protokolnya 6 ini ya teman-teman. Udah dari sononya ya. Oke. Setelah itu kita kasih nama ya di sini ya. Connection game gitu aja. Connection game. Game oke gitu ya. Setelah itu kita play ya teman-teman. Oke. Nah, di sini muncul rule ya. Di sini muncul rule, dan untuk satu lagi kita tambahkan lagi ya di sini ya teman-teman. Sama ya teman-teman. Oh, gini aja ya teman-teman. Kita copy, tinggal merubah. Ini kita copy dulu. Setelah kita copy, kita tap di general. Nah, ini kita rubah UDP ya teman-teman. Jadi protokol itu sumber ya teman-teman, sumber dari segala akses ya. Jadi kita rubah di sini namanya itu UDP ya, di sini ada UDP. Nah, setelah itu yang actionnya ini samakan aja game ya, karena ini Mac connection game ya. Setelah itu kita apply. Oke. Jadi ada dua rule. Protokolnya ini ya teman-teman, potnya ini. Oke. Setelah itu kita tambahkan lagi ya teman-teman. Nah, di sini itu kita kasih connection mark-nya ini ya, connection mark-nya ini connection game ya teman-teman. Kita ganti, kita masukkan connection game oke ya. Setelah itu actionnya ini kita ganti Mac connection, Mac paket ya teman-teman, sorry. Jadi maksimum paket itu untuk gamenya itu nanti di QoS ini ya, dia dapat ya jumlahnya. Uploadnya segini, downloadnya segini. Wah, ini nggak bakal nge-lag game, jelas nggak bakal nge-lag. Oke ya teman-teman ya, kita hapus dulu. Terus di sini kita kasih nama, terserah teman-teman, new paket Mac-nya ini kita kasih game gitu aja ya, game JOS. Game JOS gitu aja ya teman-teman. Setelah itu kita play. Oh ya, ini pas stroke-nya ini setelah itu kita apply. Oke teman-teman ya, sudah seperti ini.
ini udah bisa digunakan ya teman-teman. Rule seperti ini untuk game nggak bakalan lag ini, jadi teman-teman bisa membuat rule seperti ini. Oke, kita kembali ke gini ya teman-teman. Jadi kita tes dulu ya, coba kita new terminal dulu ya, kita ping Google. Oh salah ini tadi, sorry ya teman-teman, kita ping Google dulu ya, ping google.com, kita enter. Nah dia dapat ping MS nya segini ya. Nah ini mau download mau upload teman-teman mau bagaimanapun dapat segini terus nanti pada mikrotiknya teman-teman. Oke ya teman-teman, ini tidak bakal berubah ya, mau download teman-teman mau upload tetap segini ya. Nah seperti itu. Oke ya teman-teman, kita coba dulu ya. Ini udah dapat server ya, tadi ada server pada karena ini enggak menggunakan ini ya. Oke, saya aktifkan dulu akses pointnya ya teman-teman, kita tancapin dulu akses point pada port nomor 2 di mikrotik ya. Saya ngetesnya di sini aja ya teman-teman, di laptop ini. Cuman ngetes login aja ya, login pack aja ya. Jadi teman-teman bisa lihat untuk tes loginnya. Jadi ini saya keluarin dulu ya teman-teman, saya cabut dulu kabel LAN-nya untuk remote. Ini nggak apa-apa, cabut aja ya teman-teman. Untuk ini kita keluarin aja langsung di sini, nggak apa-apa. Oh iya teman-teman, nanti kita buat password ya teman-teman. Jadi kita buat password di sini ya. Caranya nanti ikuti ya teman-teman. Nanti kita masuknya menggunakan IP ini ya teman-teman. Oke ya teman-teman, kita tes saja dulu ini. Kita silang aja nggak apa-apa. Kita cabut dulu, kita tes. Nah, di sini sudah terlihat ya IP saya, WiFi-nya namanya Aerox. Kita connect dulu ya teman-teman. Setelah itu kita enter. Nah, ini tampilan login pack-nya mikrotik ya, masih default ya teman-teman. Jadi udah berhasil ya teman-teman, dia masuk ke loginnya. Jadi ini udah bisa digunakan, tinggal masukin username ya teman-teman sama passwordnya. Jadi tadi itu apa ya, lupa aku ya, tadi itu Roni ya teman-teman ya, Roni huruf besar semua ya teman-teman. Kita kasih Roni di sini. Setelah itu passwordnya itu 123. Setelah itu kita oke ya, kita tunggu. Nah sudah seperti ini, dia udah masuk ya teman-teman, sudah bisa digunakan untuk internet. Oke ya teman-teman ya, jadi ini welcome Roni, berarti dia sudah bisa digunakan untuk internet. Nah di sini status refreshnya 30 detik yang tadi itu ya teman-teman. Oke, setelah itu kita tancapin lagi ya teman-teman untuk mikrotiknya. Ini kita matiin dulu karena IP-nya beda ya. Baik, sudah saya tancapin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa buka Winbox lagi.
teman-teman. Kita tap di ini ya teman-teman, kita tap di sistem. Di sini ada password ya. Teman-teman bisa masukkan password, new password ya. All passwordnya ini kan belum ada ya teman-teman, karena kita buat password di sini ya teman-teman. Terserah teman-teman mau kita kasih yang mudah aja lah, admin 123. Terus konfirmasi lagi, admin lagi 123. Nah ini nanti teman-teman jangan sampai lupa, ini untuk masuk ke Winbox ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lupa nggak bisa connect nanti. Jadi kita ceng ya teman-teman. Nah udah seperti ini, dia masuknya menggunakan password ya teman-teman. Oke, kita coba ya teman-teman, kita hapus dulu, kita close. Ini kita close, kita dari awal kita buka Winbox-nya. Nah sekarang kita menggunakan IP ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan passwordnya. Coba kalau nggak kita masukkan password, kita connect, nggak bakal masuk ya teman-teman. Walaupun pakai ini, pakai Mac, nggak bakal masuk ya teman-teman. Jadi ini udah menggunakan password. Nah kita tap di IP boleh, di Mac boleh, kita masukkan admin 123. Setelah itu kita connect. Nah dia udah tersambung ya teman-teman. Nah udah terbuka ya Winbox-nya. Jadi seperti itu teman-teman, untuk merubah, untuk memberi password pada Winbox. Oke teman-teman ya, semoga ini bermanfaat ya. Jadi insya Allah ini bermanfaat jika teman-teman membutuhkannya ya. Oke ya, kita ke ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ganti password, tinggal tap di sistem password sini. Nah masukkan password lamanya, buat password baru. Jadi password lamanya tadi itu ya admin 123, kita buat password baru di sini. Udah tinggal ceng. Jadi ya teman-teman seperti itu. Terus apalagi ya teman-teman? Jadi kita lengkapin aja di sini. Oh, sementara itu dulu ya teman-teman. Kita berbaginya. Insya Allah ini bermanfaat. Tonton terus. Teman-teman sampai di sini dulu teman-teman ya. Insya Allah ini bermanfaat. Dan dukung terus channel saya supaya berkembang ya teman-teman. Jangan lupa kita di sini sambil belajar semua, saling sharing-sharing ya teman-teman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selalu sehat selalu ya teman-teman. Semangat pagi. Apalagi belum ada ya, enggak ada lagi ya. Oke ya teman-teman, kita close dulu. Sampai jumpa di channel saya berikutnya atau di video saya berikutnya.